pada akhir abad ke-8 Hijriah dan pertengahan abad ke-9 Hijriah adalah masa keemasan para ulama dan terbesar bagi perkembangan madrasah, perpustakaan, dan halaqah keilmuan. Hal ini karena para penguasa kala itu telah memberikan perhatian besar dengan mengembangkan madrasah-madrasah, perpustakaan, dan juga banyaknya para ulama yang berlomba-lomba dalam menyebarkan ilmu dengan pengajaran dan menulis karya ilmiah dalam berbagai bidang keilmuan. Pada masa itulah muncul seorang ulama besar yang namanya harum hingga saat ini, yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar mazhab Syafi'i yang digelari pemimpin para qadhi, Syekhul Islam, Hafidz Al-Mutlaq, Syihabuddin, dan Amirul Mukminin fil Hadis, serta memiliki karya yang sangat monumental dalam bidang hadis, yaitu Kitab Bulughul Maram yang sampai saat ini masih menjadi salah satu kitab rujukan yang paling penting dalam studi bidang hadis. Berikut adalah biografi singkat Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dilahirkan pada tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah di pinggiran Sungai Nil dekat Masjid Al-Jadid, Mesir. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kanani Al-Asqalani Al-Misri, dengan nama panggilan atau berkunyah Abu Al-Fadl. Beliau juga dikenal dengan nama Abu Hasan Ali dan terkenal hingga saat ini dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Guru beliau, Syekh Burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi, memberinya nama At-Taufiq dan sang pemberi tahqiq. Ayahnya adalah seorang ulama yang cerdas, terhormat, dan disegani, yang ahli dalam bidang fikih, bahasa Arab, qiraah, dan sastra. Ibnu Hajar Al-Asqalani tumbuh dan besar sebagai anak yatim piatu. Ibunya meninggal dunia ketika beliau masih usia balita. Kemudian beliau hidup bersama ayahnya dengan penuh kasih sayang dan perlindungan yang sangat ketat. Kemudian ketika berumur 4 tahun, ayah beliau meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 777 Hijriah setelah berhaji dan mengunjungi Baitul Maqdis serta tinggal di tempat tersebut. Waktu itu Ibnu Hajar ikut bersama ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, beliau diasuh oleh Az-Zaki Al-Kharabi, kakak tertua Ibnu Hajar. Di bawah asuhan sang kakak, Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim piatu yang menjaga iffah atau menjaga diri dari dosa, sangat berhati-hati dan mandiri. Kakaknya memberikan perhatian yang sangat luar biasa dalam merawat dan memperhatikan pendidikan beliau. Ketika memasuki usia 5 tahun, Ibnu Hajar masuk Al-Maktab untuk menghafal Al-Quran. Di sana, beliau diajar oleh Samsuddin bin Al-Alaf dan Samsuddin Al-Atrusi. Setelah beberapa saat, beliau kemudian diajar oleh seorang yang ahli fikih, yaitu Sadruddin Muhammad bin Abdurrazzaq As-Safti Al-Mukri, sampai beliau berhasil menghafalkan Al-Quran ketika berumur 9 tahun. Ketika sang pengasuh, yaitu kakaknya, berhaji pada tahun 784 Hijriah, Ibnu Hajar ikut menyertainya. Waktu itu, Ibnu Hajar berumur 12 tahun. Dan beliau pernah ditunjuk sebagai imam sholat taraweh di Masjidil Haram karena bagusnya bacaan Al-Quran beliau. Pada saat di Makkah, beliau juga mendapat kesempatan belajar dan menekuni kitab Al-Umdah kepada Al-Jamal Al-Zahirah. Kemudian pada tahun 786 Hijriah, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kakaknya Al-Kharabi kembali ke Mesir. Setelah kembali ke Mesir, Ibnu Hajar benar-benar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, hingga nantinya beliau hafal beberapa kitab-kitab Indo seperti kitab Al-Umdah Al-Hakam karya Abdul Ghani Al-Maqdisi, Al-Alfiyah fi Ulum Al-Hadis karya guru beliau Al-Hafiz Al-Iraqi, Al-Hawi As-Saghi karya Al-Qaswinir, Mukhtasar Ibnu Al-Hajib fil Usul, Mulhatu Al-Irab, serta kitab-kitab lainnya. Setelah kembali ke Mesir, beliau belajar kepada Al-Sadar Al-Absidi di Kairo, hingga sang kakak yang merawatnya wafat, yang kemudian sempat mengendorkan semangat beliau dalam menuntut ilmu. Namun, beliau tidak mau larut dalam kesedihan. Beliau kembali semangat dalam belajarnya dengan belajar berbagai bidang keilmuan seperti fikih, bahasa Arab, ilmu hitung,
dan membaca sebagian besar dari kitab Al-Hawi pada gurunya Al-Alamah Asyam bin Al-Qattan yang juga menjadi pengasuh beliau sepeninggal kakaknya. Di samping itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga belajar kepada ulama-ulama lainnya, yakni kepada Syekh An-Nur Al-Adhami. Kepadanya, beliau belajar fikih dan bahasa Arab, dan kepada Syekh Al-Anbasi belajar ilmu fikih. Kemudian, selama beberapa saat, kepada Al-Bulquni dengan menghadiri beberapa kali kuliahnya tentang fikih dan membaca sebagian besar kitab Ar-Raudhah di hadapannya dengan catatan pinggir yang beliau tulis. Selain itu, beliau juga belajar secara khusus kepada Ibnu Al-Mulaqon dan membaca sebagian besar syarah yang ditulis atas kitab Al-Minhaj. Kemudian, beliau belajar kepada Syekh Iyuddin bin Jama'ah dalam berbagai cabang ilmu dalam waktu yang cukup panjang, yaitu sejak tahun 790 Hijriah sampai Syekh Izzuddin wafat pada tahun 819 Hijriah, yang kemudian beliau memberi komentar terhadap sebagian kitab syarah Syekh Iyuddin atas kitab Al-Jami Al-Jamawi. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga sering menghadiri sejumlah perkuliahan yang disampaikan oleh sejumlah ulama pada masanya. Di antara beberapa cabang keilmuan yang Ibnu Hajar Al-Asqalani pelajari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan rasa cinta terhadap ilmu hadis kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, sehingga beliau sangat menekuni dan memperhatikan dalam berbagai aspek hadis. Beliau belajar hadis untuk pertama kalinya pada tahun 793 Hijriah. Akan tetapi, beliau baru mempelajarinya dengan penuh keseriusan dan kesungguhan pada tahun 796 Hijriah. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa mempelajari hadis dapat menghilangkan hijab atau penghalang, membukakan pintu, memacu semangat yang tinggi untuk berhasil, dan mendatangkan hidayah kepada jalan yang lurus. Sehingga dengan ketekunan dan keseriusannya dalam mempelajari hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani bertemu dengan Al-Hafiz Al-Iraqi, yaitu seorang syekh besar yang terkenal sebagai ahli fikih dan orang yang paling tahu tentang mazhab Syafi'i. Di samping itu, Al-Hafiz Al-Iraqi adalah seorang yang sempurna dalam penguasaan tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Ibnu Hajar belajar kepada sang guru selama 10 tahun. Dan dalam 10 tahun inilah, Ibnu Hajar selalu menyertai gurunya dimanapun Al-Hafiz Al-Iraqi berada, baik ketika melakukan perjalanan ke Syam ataupun ke daerah-daerah lainnya. Di tangan Syekh Al-Iraqi inilah, Ibnu Hajar Al-Asqalani berkembang menjadi seorang ulama sejati dan menjadi orang pertama yang diberi izin oleh Al-Hafiz Al-Iraqi untuk mengajarkan hadis. Dan sang guru pun memberikan gelar kepada Ibnu Hajar dengan Al-Hafiz. Setelah sang guru meninggal, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani belajar kepada Syekh Nuruddin Al-Hisami, Imam Muhibbuddin Muhammad bin Yahya bin Wahdawai, dan para ulama lainnya selama Ibnu Hajar melakukan rihlah thalabil ilmi ke negeri Syam, Hijaz, dan Yaman, sampai beliau matang dalam berbagai keilmuan yang dipelajarinya. Sehingga banyak dari guru-gurunya memberikan izin kepada beliau untuk mengeluarkan fatwa, mengajar, dan menyebarluaskan keilmuan, khususnya hadis, dengan menelaah, membacakan, dan menulis kitab. Setelah menguasai berbagai bidang keilmuan, khususnya hadis, beliau mengajar di berbagai madrasah. Di antaranya, mengajar tafsir di Madrasah Al-Husainiyah dan Madrasah Al-Mansuriyah, serta mengajar hadis di Madrasah Al-Babrisiyah, Madrasah Al-Zainiyah, dan Madrasah As-Saikuniyah. Kemudian, selain mengajar di madrasah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga membuka majelis-majelis halaqah keilmuan di berbagai tempat.